Empok. Jadi kalau hitungan hijriahnya ya jatuh tepat di tanggal 5. Jadi narik maju kayak gitu. Makanya kan meninggalnya di tanggal 15, kalau hitung hijriahnya di tanggal 5, dan itu juga emang disuruh sama orang tua kayak gitu. Nah, gimana nih perjalanan 1 tahun Empok nggak ada, seperti apa? Perjalanannya nggak terasa, kayak terasa tuh masih kayak kemarin gitu, nggak tahu udah setahun aja kayak gitu. Kalau ya mudah-mudahan tetap seperti hari-harinya seperti masih ada almarhum kayak gitu. Anak-anak sendiri gimana Bang? Selama 1 tahun ini seperti apa? Mungkin nggak ada mamahnya, support sistemnya mungkin ke Bang. Support sistemnya ya, saya ini harus jadi seorang bapak, harus jadi seorang ibu kayak gitu. Jadi harus penyesuaian aja. Kalau baru-baru memang awal-awalnya kaget ya, tapi sekarang udah terasa tuh biasa aja kayak gitu. Kalau buat ngerawatin anak-anak ya kayak gitu, yang penting kan anak-anak tuh selalu dikontrol, kayak makannya kayak gitu kan, kayak kesehatannya. Jadi harus bener-bener berekstra hati-hati untuk ngejaga anak-anak ini, apalagi si kembar kan lagi aktif-aktifnya kayak gitu, baru bisa jalan lari sono lari sini, ya ngeri dah kalau nggak ekstra banget kayak gitu. Itu yang kudu dijaga banget kayak gitu. Orang tua tunggal nggak punya bini kayak gitu sendiri kayak gitu. Kalau punya istri ya orang tuanya suami istri kayak gitu. Jadi untuk saat ini ya saya harus berusaha tuh gimana caranya untuk jadi bapak, jadi seorang ibu itu sulit kayak gitu. Itu sulit, kayak saya kan nggak bisa ngeboboin anak si kembar nih, belum bisa kayak gitu. Jadi tapi berusaha gitu, tapi tetap nggak bisa juga gitu, karena beda ya. Makanya hebat, seorang perempuan tuh hebat, bisa jadi seorang wanita, bisa jadi seorang laki-laki gitu kan. Hebat. Untuk saat ini ya saya paling minta bantuan kayak gitu, minta bantuan sama pekerjaan suster kayak gitu. Untuk saat ini ya ada yang ngebantuin kayak gitu. Anak-anak ada yang kangen sama mamanya nggak sih Bang? Kalau Kalau untuk ada yang kangen nanyain itu gitu. udah pasti kayak Ya. gitu, apalagi momen-momen lagi pada makan bengong, Mm-mm. kadang-kadang si Petong tuh kalau disenggol gimana mami itu langsung keluar air mata, Oh ya. cetek langsung keluar air mata si Petong mah. Pokoknya dari mulai di sekolahan, di teman-teman main tuh nggak pernah nyenggol-nyenggol maminya, nama maminya, karena air matanya cetek kayak gitu. Ntar kalau dia udah kena air mata tuh, keluar air mata, yang lain jadi pada ngikut sedih kayak gitu. Berarti itu diberi pengertian nggak ke teman-teman sekolah juga atau guru? Tahu sekarang nih bener-bener tuh di sekolahannya juga bener-bener tuh pada sayang juga sama Alfati kayak gitu si Petong, pada sayang gurunya, teman-temannya, pada luar biasa gitu supportnya gitu. Ayo semangat Petong kayak gitu, ayo pasti semangat kayak gitu. Kalau kangen apa? Sendiri Bang mungkin udah dimuseumkan kan? Barang-barang peninggalannya ada sebagian yang masih saya bagi-bagiin juga, kayak baju kan masih disedekain, itu belum habis-habis alhamdulillah, karena emang saking almarhum tuh suka belanja-belanja kayak buat fashion kayak gitu kan, jadi masih ada saat ini kayak gitu. Nanti habis haul ini ya kita bagi-bagiin lagi pelan-pelan kayak gitu sampai Bagi-baginya kemana Bang? malam ini. Enggak, kalau malam ini kayak gitu kan masih sibuk kan, masih ada ngejamu keluarga, ngejamu tetangga kayak gitu kan. Yang berdatangan kan masih banyak saudara kayak gitu, jadi masih agak riweuh gitu. Bang, dialokasikan kemana Bang barang-barang tadi mungkin kayak baju fashion Di lokasi kan yang layak, yang untuk makai kayak gitu, yang layak, yang pantas kayak gitu kan. Nggak mungkin juga kan kalau kita kasih yang orangnya dia mampu untuk beli baju, kita kasih ntar kita kesinggung kayak gitu kan. Pokoknya yang layak untuk makai aja kayak gitu. peninggalan yang masih benar-benar masih disimpan atau Bang yang nggak mau dikasih ke orang tapi Jaket terakhir almarhum kayak gitu, terus wig kayak gitu, sendal yang dia pakai di waktu di rumah sakit kayak gitu, baju yang dia gunain tuh keseharian waktu dia sakit kan emang saya yang gantiin, ganti karena kalau digantiin terus dia malu katanya, malu gitu kan, cewek mah nggak malu kayak gitu, kamu aja kayak gitu. Jadi saya yang ngelap-ngelapin kayak gitu. Bang, si kembar sendiri tadi kan progres pertumbuhannya seperti apa Bang? Progres pertumbuhannya alhamdulillah bertumbuh dengan baik. Terus bertumbuh dengan yang hal-hal yang sifatnya tuh berbenda tuh, warna, nyanyi udah bisa kayak gitu, nyanyi, terus udah bisa ngerti huruf, terus bagian organ tubuh, kuping mana, kuping, telinga mana gitu, hidung mana dipegang. Jadi kita ajarin tuh yang kesehari-harian dulu kayak gitu. Umur berapa sih Bang kembar sekarang? Sekarang umurnya 2 tahun baru mau. Baru mau 2 tahun. Baru mau ya. Bang, ini kan pindah dari rumah lama ke sini, otomatis itu apakah ingin melupakan kenangan
yang sudah lalu-lalu lama sehingga HRT pindah ke sini untuk membuka anak-anak biar tidak terlalu mendalam Berlarut-larut. keingat. Waktu masih ada almarhum udah di sini. Ah, Udah di sini sekitar 6 bulanan kayak gitu. Jadi kan emang almarhum tuh pengennya santai nih. Ini kan agak sunyi kalau di sini nih, nggak ada lalu lalang teng ting 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 apa gitu, ada tukang-tukang apaan kayak gitu kan. Hal kayak gitu yang bikin kita rindu gitu kalau tinggal di Ciganjur kayak gitu. Kalau di sini emang sunyi, sepi kayak gitu kan. Tapi kita bertetangga tetap kan, tetangga banyak, baik kayak gitu ya kan. Jadi penyesuaian aja di sini kayak gitu. Bang, kemarin Cuma juga di sana sempat lihat kosong tapi, Bang. postingan bahwa makam almarhum juga sudah bagus gitu ya Bang. Itu gimana Bang? Kapan? Tepat 1 tahun almarhum nih, masuk ke bulan Agustus saya ganti karena apa kan, satu kan udah miring karena dinding ari 1 tahun tuh udah dimakan rayap dinding arinya gitu. Jadi kemarin sempat digali separoh, ditimbun lagi biar tuh nggak miring gitu. Jadi posisi pondasinya tuh tepat tepat datar kayak gitu, jadi nggak miring lagi karena kan kalau udah 1 tahun tuh lama-lama dinding ari dimakan rayap. Jadi kita ganti kayak gitu kan, bukannya berarti kita harus memperbagus, enggak kayak gitu kan, cuman ini aja mengenang aja kita bakalan kayak begini nih gitu. Udah berani tidur di kamar setelah berapa tahun? Udah berani tuh di kamar, kadang kalau saya lagi ingat saya tetap keluar tidurnya gitu. Hari-hari saya tuh kamar sama sama meja makan tuh kan berdekatan tuh. Kalau saya lagi nggak kuat ingetinnya, saya keluar, nggak tidur di kamar, tetap saya masih ngejalanin tidur di luar, kadang di kamar kalau gimana hati aja, karena kan kenang-kenangan yang bikin enak ya di kamar kayak gitu. Kalau suami istri kenang-kenangan bikin enak ya di kamar kayak gitu, makanya terkenang terus kayak gitu. Foto-foto udah Foto udah malah saya memperbanyak foto almarhum lagi tuh, saya cuci, saya pajang kayak gitu kan di ruang tamu kayak gitu kan, di meja makan kayak gitu. Keinginan almarhum. Hidup almarhum berumah tangga dari nol, dari tidak punya apa-apa. Kalau soal harta saya serahin semuanya, itu urusan Allah. Ketika Allah ambil nanti pun saya harus ikhlas kayak gitu. Dan semua saya siapin buat anak-anak saya, karena perjalanan anak saya tuh masih pada kecil, untuk kedepannya kan butuh makan, susu, sekolah. Jadi sekarang aja nih saya sendirian ya nyari rezeki, itu bener-bener serius banget kayak gitu. Dulu kita bangun jam 8 nih, jam 8 pagi, sekarang saya bangun jam 4 kayak gitu, karena perut saya lapar jadi bangun jam 4 kayak gitu ya kan. Jadi lebih awalan karena saya sendiri ya untuk saat ini ya, berjuang demi anak-anak. Sekarang hidup saya, bahagia saya udah buat anak-anak aja. Saya pusing nih, orang-orang kan minum obat, saya ngeliat muka anak, insya Allah saya sembuh pusing saya kayak gitu. Pokoknya saya sakit nih ngeliat muka anak saya seger, pokoknya semuanya senjata saya ada di anak-anak saya aja kayak gitu. Bang, itu udah di manage untuk masa depan atau kayak gimana sih masing-masing? Kalau cita-cita udah di manage gitu kan, kalau cita-cita hayalan mah udah kayak gitu, kalau ininya mah belum ada kayak gitu ya kan. Cuman saya yakin kalau itu maha memberi rezeki kayak gitu, saya nggak pernah takut kita nggak makan gitu, anak saya nggak makan, saya nggak pernah takut karena Allah maha pemberi rezeki. Selagi semut aja di lubang dikasih rezeki, apalagi kita yang di atas dataran yang disempurnain sama Allah kan, makhluk yang paling sempurna, masa nggak dikasih rezeki. Saya yakin kalau itu maha baik, maha baik, maha baik, itu aja udah. Itikad saya itu kuat, keyakinan saya kuat kalau Allah itu sayang sama makhluknya kayak gitu. Bang Idung sendiri apa nih kegiatan, dalam arti tadi sempat walaupun melihat anak sakit sembuh gitu ya, sedih ngeliat anak semangat gitu, tapi kalau Bang Idung sendiri untuk kegiatan sehari-hari untuk mendapatkan rezeki itu Bang Idung apa sih yang dilakukan Bang? Yang dilakukan ya kerja kayak gitu kan, emang waktu masih ada malam saya kan ada kerjaan kayak gitu ya kan, saya kerja gitu, air mata saya netes, ini ada rasin ya kan, kerja kayak biasa, masih ada almarhum saya kerja kayak gitu, ada kerja ya, ada usaha kecicilan lah kayak gitu. Yang penting sekarang cukup buat anak-anak saya sekolah, makan kayak gitu. Pokoknya rezeki yang dari Allah sekecil apapun saya syukurin. Kecil saya syukurin, yang gede insya Allah kita dapetin kayak gitu. Kalau yang kecil saya nggak pernah syukurin, gimana Allah mau kasih yang gede kayak gitu. Pokoknya rezeki apapun saya syukurin, mau makanan, mau rezeki duit, mau apa, mau rezeki kenikmatan, terutama ketika saya bangun tidur saya bisa melek, itu rezeki yang paling terindah buat saya. Kecuali kalau saya tidur nggak bisa melek, nah itu saya berarti udah nggak ada nyawa kayak gitu, berarti saya mati kayak gitu. Berarti menepis pemberitaan apa netizen mengatakan bingung nih Bang Idung untuk cari rezeki karena anaknya banyak, kasihan kayak gitu. Nggak pernah takut saya urusan rezeki, karena Allah udah ngejamin. Karena sedikit banyaknya saya pernah ngaji ya kan, saya juga punya guru,
Saya juga beragama yang benar-benar tuh saya ikutin. Oh, kalau Allah itu Rahman Rahim, pengasih penyayang. Masalah rezeki urusan Allah, saya nggak pernah takut kayak gitu. Malah saya ngedoain netizen kayak gitu, mohon beneran netizen yang seujon bisa lebih baik lagi, yang seujon sama saya panjangin umurnya, saya bilang gitu. Jadi yang terbaik kita doain baik, ntar buat kita juga jadi baik kayak gitu. Saya nggak pernah ngadoain orang untuk jahat. Silakan netizen mau berpendapat dan beropini untuk saya jelek, saya nggak pernah pusingin, saya nggak pernah pikirin. Yang penting saya bisa hidup, bisa ibadah, anak saya bisa makan kayak gitu. Yang penting rezekinya halal barokah, gitu aja. Yang penting Bang ngomong berarti untuk seperti pembagian harta waris itu semuanya sudah diatur sama Bang Indo untuk anak-anak. anak-anak semua gitu. Pokoknya semuanya udah buat anak-anak. Kita juga nyari rezeki, pala jadiin kaki kayak jadiin pala, emang buat anak, buat siapa kayak gitu. Pokoknya semuanya buat anak kayak gitu, karena anak saya tuh perjalanannya masih panjang, masih pada kecil kayak gitu. Terus suatu saat kan kalau panggil emang umur nggak ada yang tahu ya. Saya pikir kalau saya nggak ada, anak-anak saya udah siap semua kayak gitu. Kalau saya nggak ada, umur nggak ada yang pernah tahu kayak gitu. Jadi saya tuh bener-bener tuh matang di hal kayak gitu. Jangan sampai tuh ada hal yang nggak diinginin kayak gitu. Saya maunya yang terbaik, kayak gitu. Apalagi urusan harta serem kalau kita rakus, ataupun urusan waris kalau kita rakus, nggak pernah terbayang, terlintas di pikiran saya tuh rakus tamak, itu nggak ada sedikit pun. Terus saat Allah ambil, baru kita nyungsep dah kayak gitu. Saat ini kita bersyukur aja dah yang kita miliki kayak gitu. Jadi biaya pendidikan anak sudah disiapkan dari sekarang sampai dia kuliah nanti. Insya Allah kayak gitu. Sudah terjamin. Iya, hal khayalannya mah udah kayak gitu, cuman belum kelihatan hilalnya gitu ya. Ya mudah-mudahan Allah kasih terus rezekinya kan. Kalau saya terutama minta sehat. Kalau saya dikasih sehat, saya bisa nyari rezeki. Kalau saya nggak minta sehat, ada rezeki buat apa juga kayak gitu. Harapan dan doanya apa nih Bang, 1 tahun Harapan Bekasi ya. perubahan. Doanya apa nih Bang buat mungkin buat almarhum? Doanya buat almarhum, semoga almarhum itu saya tetap mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mendapat tempat yang layak si Allah Subhanahu wa taala kayak gitu. Kalau memang saya bilang almarhum yang benar-benar, dan saya bersaksi sebagai suaminya selama 15 tahun saya berumah tangga, emang orang baik kayak gitu, orang baik dan terbaik untuk saya kayak gitu. Dalam almarhum juga kan ngibur orang, kan ibadah kayak gitu kan, suka ngibur orang, dia ibadah kan. Pokoknya mudah-mudahan almarhum itu ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan bisa berjumpa lagi sama saya nanti. Amin. Gitu. Amin. Terima kasih Bang. Ya, kembali. Keinginan Hal-hal seperti ini. keinginan almarhum kayak pengajian begini. Almarhum itu kita jalanin setiap tahunnya kan, namanya tuh kalau di ini ruahan. Jadi hal yang sifatnya berbau pengajian tuh saya masih tetap ngejalanin yang waktu masih ada almarhum kayak gitu. Jadi kayak haul almarhum orang tuanya kayak gitu kan, waktu masih ada almarhum empok kan ngejalanin. Nah sekarang saya coba untuk ngejalanin ini buat empok kayak gitu. Saya untuk coba ngejalanin pengajian ini untuk empok kayak gitu. Jadi nggak terasa, makanya tadi abis mandi sempat ngeluh dari, ya Allah dulu begini sama almarhum, ya sekarang saya sendiri nih ngejalanin untuk almarhum pengajian seperti ini kayak gitu. Berbagi juga tadi Bang, nanti akan berbagi kepada sekitar. Ya biasa aja kayak gitu, biasa namanya kita didoain ya, kita kasih hadiah kayak gitu kan udah didoain, kita udah didatengin sama kerabat, saudara, teman kayak gitu. Jadi berbaginya ya kita dihadiahin doa gitu, pulangnya ya kita hadiahin lagi kayak gitu, untuk berbagi lagi kayak gitu. Cepat itu Bang waktu tiba-tiba udah setahun. Ya waktunya nggak terasa, perasaan saya kayak baru kemarin gitu. Ternyata orang tua ngabarin tanggal 5 1 tahun kayak gitu ya kan. Oh iya udah jalanin aja, itu yang terbaik kayak gitu. Jadi nggak bisa, saya nggak mundurin, saya nggak majuin. Tepat di tanggal 5 Agustus ini almarhumah Mpok Alpa 1 tahun gitu. Damai dengan diri sendiri seperti apa setelah mungkin kehilangan Bang? Untuk pura-pura untuk bahagia aja di depan anak, pura-pura untuk bahagia di depan anak. Walaupun kenang-kenangan saya tuh belum bisa lupa sama almarhum kayak gitu. Ngibur diri, saya berusaha untuk ngibur diri dengan ibadah, zikir, sowan ke rumah teman, saudara kayak gitu, untuk nggak terlalu ingat banget kayak gitu. Ketika saya masuk lagi ke rumah ini, tetap aja masih ingat almarhum, apalagi rumah Ciganjur. Saya kalau lewat saya nggak ngeliat itu, saya langsung ke saya nggak tengok. Kalau saya tengok pasti keluar air mata, karena kan emang dari
dari itu 20 meter gitu tinggal itu, dari 20 meter tripeknya dada-dada gitu, udah pada ini gitu kan. Banyak kenang-kenangan lah di rumah Ciganjur itu. Hah? Menangis Kalau kenapa? ditanya almarhum itu masih gimana ya? Kalau dibilang masih kebayang kayak gitu. Masih nggak kuat nahan air mata, cuman berusaha untuk tegar di depan anak-anak gitu. Rumah Ciganjur siapa Apa? yang tinggalin sekarang? Alpati si Petong, Itu karena tinggalin kan sama sekolahnya di siapa? Ciganjur si Petong kayak gitu ya. Rumah kan harus memang ada satu orang, harus ada orang kayak gitu. Berarti abang bolak-balik ke rumah sini sama-sama. Enggak, kan Ada saya mbak? bilang kalau lewat itu enggak ngelihat, jangan kan Ya, masuk ngelihat aja itu enggak kayak gitu. Itu banyak inilah, banyak memori kenang-kenangan yang indah di situ gitu sama almarhum, dari A sampai Z kayak gitu aja, dari A sampai Z kayak gitu kan. Jadinya si Petong di situ, jadinya si kembar ya di sini kayak gitu. bang mimpiin mungkin terakhir apa yang Mimpi selama almarhum meninggal saya belum pernah mimpi, baru sekali doang diajak jalan-jalan itu juga ke laut kayak gitu. Jadi semenjak almarhum meninggal 1 tahun ini saya baru mimpi sekali aja kayak gitu. Selebihnya saya nggak pernah ngimpi lagi kayak gitu. Cuman empok mungkin saya kan minta, ya Allah saya pengen ngeliat wajahnya almarhum di dalam mimpi. Itu jawabannya baru dikasih mimpinya tuh lama, baru sebulan yang lewat, baru setelah itu baru saya dikasih mimpi kayak gitu. pengen dimimpiin lagi, pengen dimimpiin lagi tapi bang Pengen kayak gitu, pengen, cuman saya juga nggak minta gitu sama Allah, karena kalau mimpi itu terasa kangen tuh hebat. Terasa kangen hebat. Bang Idung, maaf mungkin ini kan Udah saya maafin. almarhum meninggalkan 4 anak gitu ya. Sempat kemarin ada